Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas tentang event NetDrop Layer Edge. Dan ini merupakan langkah final jalan menuju mainnet maupun token generation event. Layer Edge baru saja meluncurkan Proof of Humanity ataupun POH yang merupakan sistem verifikasi identitas yang mengutamakan privacy. Tujuannya agar jaringan tetap adil dan anti-cyber. Dan gue sangat-sangat setuju dengan project Layer Edge telah menerapkan Proof of Humanity. Karena tujuannya untuk menghindari dari beberapa oknum yang telah mengerjakan event NetDrop Layer Edge tetapi tidak sesuai dengan rules alias melakukan tindakan curang seperti menggunakan tuyul, bot, coding, dan lain sebagainya. Dengan diterapkannya verifikasi identity ataupun Proof of Humanity, mungkin oknum-oknum yang serakah akan sedikit kebingungan bagaimana cara mereka bisa menyelesaikan proses POH. Dan proses verifikasi identity maupun Proof of Humanity akan segera berakhir di tanggal 25 April tahun 2025. Jadi seandainya kalian ingin mendapatkan NetDrop maupun insentif di masa mendatang, kalian harus menyelesaikan verifikasi identity selambat-lambatnya sebelum tanggal 25 April mendatang. Dan berhubung banyaknya pertanyaan karena masih ada sebagian orang yang belum bisa menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity, jadi dalam video ini, gue akan buatkan tutorial bagaimana cara menyelesaikan dalam proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity dan anti gagal 100%. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Berikutnya kita akan mulai untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity Layer Edge. Jadi pertama, silahkan kalian login ke dalam dashboard Layer Edge kalian. Dan setelah kalian didirect ke dalam dashboard, silahkan kalian klik fitur POH. Setelah kalian didirect ke dalam halaman Proof of Humanity, langkah berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang sebelumnya kalian gunakan pada saat mengerjakan event NetDrop Layer Edge. Oke, jadi di sini kita klik Connect Wallet. Di sini gua akan menggunakan wallet Zerion. Setelah wallet kalian terkoneksi, berikutnya silahkan kalian scroll down. Dan di sini ada sebuah keterangan, any one extension is enough and rest are optional. Jadi kalian bisa mulai melakukan verifikasi identitas dengan salah satu exchange ataupun bursa yang akan kalian gunakan. Jadi kalian tidak perlu untuk mengoneksikan dengan beberapa bursa yang sudah tersedia untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity Layer Edge. Dan kalian bisa melihat bahwa gue sendiri belum menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity. Berikutnya silahkan kalian selesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity Layer Edge. Dan di sini tersedia beberapa pilihan apakah kalian ingin menyelesaikan menggunakan bursa Binance, bursa KuCoin, kemudian Bybit, Coinbase, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang pertama, apabila sebelumnya kalian sudah melakukan minting OGPace, maka ini akan secara otomatis terverify. Namun sebelum kalian memulai untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity, kalian perlu menyiapkan satu aplikasi yang bernama TransGate JKPace. Nah, jadi silahkan kalian download ataupun install di dalam device kalian extension TransGate JKPace. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Kemudian kita klik dapatkan, lalu kita klik tambahkan extension. Oke, di sini kita akan tunggu sampai dengan proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, berikutnya silahkan kalian klik logo extension. Kemudian silahkan kalian pin extension TransGate JKPace. Nah, jadi setelah kalian pin, berikutnya silahkan kalian open JKPace. Kemudian silahkan kalian klik enter the word of crypto. Setelah kalian didirect ke dalam platform JKPace, berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang sebelumnya kalian gunakan pada saat mengerjakan event NetDrop Layer Edge. Oke, di sini kita klik Connect Wallet. Di sini gua akan memilih wallet Zerion. Lalu kita connect for wallet. Berikutnya silahkan kalian tentukan jaringan dan pastikan jaringan yang kalian pilih adalah jaringan Ethereum Layer 2 dari Base. Oke, setelah wallet kalian terkoneksi, silahkan kalian scroll down. Nah, jadi di sini tersedia 3 pilihan. Pertama, skema market. Yang kedua, farming the internet. Dan yang ketiga, TransGate JS SDK. Jadi gua sarankan, silahkan kalian pilih skema market. Jadi kita klik halaman skema market.
Kemudian silahkan kalian tentukan kira-kira bursa mana yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun proof of humanity. Berhubung gua akan menggunakan bursa Binance, jadi gua akan pilih Binance dan kalian bisa lihat bahwa di sini skornya 0/10. Artinya gua memang belum sama sekali untuk menyelesaikan dalam proses verifikasi identitas maupun proof of humanity. Nah, jadi di sini tersedia beberapa pilihan. Pertama, Binance Account Owner, kemudian balance 25 USDT, KYC Pace, balance di atas 100 USDT, balance di atas 1000 USDT, dan lain sebagainya. Tapi saran gua, silahkan kalian kerjakan dari kedua tugas. Pertama, kalian bisa menyelesaikan Binance Account Owner dan juga KYC Pace. Dan dengan kalian menyelesaikan tugas Binance Account Owner, kalian akan mendapatkan 5 JKP kredit. Kemudian dengan kalian telah menyelesaikan proses KYC di dalam bursa Binance kalian, maka kalian berhak untuk mendapatkan 10 JKP kredit. Jadi total points ataupun kredit yang kalian dapatkan sekitar 15 JKP kredit. Pertama kita akan selesaikan tugas Binance Account Owner, jadi kita klik Attest Now. Kemudian kita klik dua kolom tersebut, dan kita klik Attest Now. Berikutnya silahkan kalian login ke dalam akun Binance kalian. Kalian bisa login menggunakan email atau kalian juga bisa login menggunakan QR code. Dan di sini gua akan menggunakan QR code. Jadi kita klik QR code. Oke, di sini gua akan scan. Kemudian kita confirm. Berikutnya kita skip. Nah, jadi setelah kalian berhasil login ke dalam akun Binance kalian, berikutnya silahkan kalian konfirmasi di dalam pop-up JKPace. Jadi silahkan kalian klik Start di dalam pop-up JKPace. Kemudian kita akan tunggu sampai dengan proses verifikasi selesai. Oke, berikutnya kita confirm for wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan tugas Binance Account Owner. Kemudian kita oke. Oh ya, sebelum kalian menyelesaikan beberapa tugas, pastikan di dalam wallet kalian, kalian memiliki koin Ethereum di dalam jaringan Base. Karena tujuannya, pada saat melakukan konfirmasi, kalian perlu membayar biaya jaringan menggunakan koin Ethereum di dalam jaringan Base. Jadi silahkan kalian siapkan koin Ethereum di dalam jaringan Base sekitar 1 US dollar hingga 2 US dollar. Kemudian kita akan lanjut untuk menyelesaikan tugas yang kedua, KYC Pace Binance. Oke, kita klik Add Now. Kemudian kita klik dua kolom tersebut. Lalu kita klik Add Now. Kemudian kita klik Start pada pop-up JKPace. Oke, kemudian kita confirm again for wallet. Oke, tugas yang kedua telah selesai. Kemudian kita oke. Dan seandainya kalian ingin menyelesaikan semua tugas yang tersedia di dalam platform JKPace, silahkan kalian selesaikan, tetapi dengan menyelesaikan dua tugas saja itu sudah cukup untuk menyelesaikan proses Proof of Humanity Layer H. Oke, kemudian kita back ke dalam halaman Proof of Humanity Layer H untuk melakukan Verify. Oke, kemudian kita klik Verify Now. Nah, jadi setelah kalian mengklik fitur Verify Now di dalam platform Proof of Humanity Layer H, kalian akan didirect kembali ke dalam Binance account kalian. Berikutnya silahkan kalian klik Start di dalam pop-up JKPace. Oke, di sini kita klik Start. Kemudian kita akan tunggu sampai dengan proses verifikasi selesai. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan proses Proof of Humanity ataupun proses verifikasi identitas di dalam platform Layer H. Jadi sebetulnya ini merupakan cara yang sangat mudah. Karena sebelumnya gue sudah memberikan tutorial ataupun mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan KYC menggunakan extension Trustkit JKPace. Terutama pada saat mengerjakan event airdrop dari Project T Protocol. Kemudian gue akan jawab dari beberapa pertanyaan, terutama orang-orang yang masih belum bisa menyelesaikan proses verifikasi identitas ataupun Proof of Humanity Layer H. Sebetulnya ada bermacam-macam kendala. Pertama, kendala tersebut bisa saja terjadi pada device kalian, terutama yang menggunakan mobile phone. Kemudian yang kedua, kendala tersebut bisa saja terjadi pada jaringan yang kalian gunakan. Jadi pertama, jika kendala tersebut berada di dalam device yang kalian gunakan, mungkin pilihannya kalian bisa meminjam device saudara, device teman, device tetangga, atau mungkin kalian bisa mampir ke warnet.
Karena sudah tidak ada pilihan yang lain, intinya pada saat kalian meminjam device dari tetangga, saudara, atau mungkin ke warnet, kalian wajib waspada. Setelah kalian menggunakan device orang lain, silahkan kalian clear cache, uninstall wallet yang kalian gunakan, kemudian silahkan kalian close browser. Kemudian yang kedua, jika kendala tersebut berada di dalam jaringan dari device yang kalian gunakan, kalian bisa merubah jaringan terlebih dahulu karena ada sebagian web yang sudah diboykot di negara Indonesia, terutama website dari bursa Binance. Karena pada saat kalian akan menyelesaikan proses verifikasi, terutama yang menggunakan bursa Binance, otomatis kalian akan didirect ke dalam website Binance. Sementara website Binance sudah diboykot di negara Indonesia. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah merubah jaringan. Dan cara merubah jaringan, silahkan kalian klik titik 3 di pojok kanan atas browser kalian. Kemudian kalian klik fitur setting. Berikutnya silahkan kalian klik fitur privacy pencarian dan juga layanan. Lalu silahkan kalian pilih keamanan. Berikutnya silahkan kalian scroll. Dan silahkan kalian aktifkan fitur gunakan DNS aman untuk menentukan cara mencari alamat jaringan situs web. Jadi silahkan kalian aktifkan. Kemudian silahkan kalian pilih. Di sini tersedia beberapa jaringan, tetapi gua sarankan kalian bisa menggunakan jaringan Google Public DNS ataupun Cloudflare Quartet 1. Jadi dengan kalian menggunakan salah satu jaringan yang sudah gua sarankan, website yang sebelumnya diboykot akan bisa diakses kembali. Jadi kalian bisa mencobanya apabila kendala tersebut berada di dalam jaringan device kalian. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam menyelesaikan proses Proof of Humanity ataupun verifikasi identitas dalam event airdrop Layer Edge. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky. Back to you.